Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya Agus Jumadi dari Prodi PGMI semester 3 Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Di sini saya akan menjawab soal ulangan tengah semester mata kuliah pembelajaran IPS dengan dosen pengampu Pak Aep Saifuddin MPDI. Untuk pertanyaan pertama yaitu apa pengertian pembelajaran IPS dan kenapa mahasiswa PGMI harus mempelajari mata kuliah ini. Pembelajaran IPS adalah interaksi dua arah dari seorang guru dan peserta didik, di mana antara keduanya terjadi komunikasi yang instan dan terarah menuju pada suatu tujuan pembelajaran IPS yang telah ditetapkan sebelumnya. Mahasiswa PGMI harus mempelajari mata kuliah pembelajaran IPS ini karena untuk mengetahui teori belajar atau metode apa yang tepat digunakan pada saat mengajar pelajaran IPS. Lanjut ke soal yang kedua, yaitu jelaskan secara singkat teori belajar behavioristik dan penerapannya dalam pembelajaran IPS. Teori ini berisi tentang perubahan tingkah laku yang terjadi karena pengalaman belajar. Belajar itu sendiri merupakan interaksi antara stimulus dan respon. Menurut teori ini, dalam proses belajar mengajar yang terpenting adalah seseorang akan dianggap telah belajar ketika sudah menunjukkan perubahan perilaku. Dari teori ini juga, belajar dapat diartikan sebagai stimulus dan respon. Dengan kata lain, input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Bentuk stimulus berupa penyampaian materi, pembentukan karakter, nasihat, dan lain-lain yang diberikan guru kepada muridnya. Sementara bentuk dari respon berupa reaksi atau tanggapan dari murid atau peserta didik terhadap stimulus yang diberikan oleh guru kepada pendidik. Proses yang terjadi antara stimulus dan respon tidak dapat diamati dan diukur. Hal yang terpenting dan perlu diperhatikan adalah perilaku dari stimulus dan respon. Maksudnya, yang diberikan guru dan yang diterima oleh murid harus diperhatikan dan diukur. Hal itu dilakukan karena pengukuran stimulus dan respon merupakan hal yang penting agar dapat mengetahui apakah murid mengalami perubahan tingkah laku atau tidak. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menerapkan teori behavioristik ini dalam proses belajar, diantaranya perhatian guru pada murid sangat penting untuk dilakukan. Lalu lingkungan belajar harus diperhatikan, mengutamakan pembentukan tingkah laku dengan cara latihan dan pengulangan. Dan proses belajar mengajar harus dengan stimulus dan respon. Kelebihan dari teori belajar ini, yang pertama itu guru akan terbiasa untuk bersikap teliti dan peka saat kondisi belajar mengajar. Kedua, guru lebih sering membiasakan muridnya untuk belajar mandiri. Tetapi ketika murid kesulitan, baru bertanya kepada guru. Ketiga, dapat mengganti cara mengajar yang satu dengan stimulus lainnya sehingga mendapatkan apa yang diterima oleh murid.
Lalu dengan teori ini sangat cocok untuk mendapatkan kemampuan yang mengandung unsur-unsur kecepatan, spontanitas, dan daya tahan. Adapun kekurangan dalam teori ini diantaranya tidak semua pelajaran dapat memakai teori belajar behavioristik. Eh, Guru diharuskan untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap, dan murid membutuhkan motivasi dari luar dan sangat bergantung pada guru. Pada penerapannya atau proses belajar mengajar, teori belajar behavioristik sangat tergantung dari beberapa aspek, seperti tujuan pembelajaran, karakteristik murid, materi pelajaran, media pembelajaran, dan fasilitas pembelajaran. Lanjut ke soal yang ketiga, yaitu jelaskan secara singkat teori belajar kognitif dan penerapannya dalam pembelajaran IPS. Konsep teori ini adalah bagaimana munculnya dan diperolehnya skema atau rencana manusia dalam tahapan-tahapan perkembangan manusia, atau saat seseorang mendapatkan cara baru dalam memaknai informasi secara mental. Berdasarkan teori belajar kognitif, belajar merupakan proses perubahan persepsi dan pemahaman. Dengan kata lain, belajar itu tidak harus berbicara tentang perubahan tingkah laku atau sikap yang diamati. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menerapkan teori kognitif dalam proses belajar, di antaranya yang pertama, pembuatan materi pembelajaran harus disusun dengan pola atau logika sederhana dan kompleks. Kedua, siswa bukanlah orang dewasa yang sudah mengerti dan mudah dalam berpikir. Oleh karena itu, guru harus memberikan pengarahan sesuai dengan usia murid atau peserta didik. Ketiga, proses belajar mengajar harus memiliki makna. Dan agar keberhasilan murid tercapai, maka guru harus perlu mengamati perbedaan yang ada pada setiap murid. Kelebihan dari teori ini diantaranya memudahkan siswa untuk memahami materi belajar dan siswa menjadi mandiri dan lebih kreatif. Adapun kekurangannya adalah teori yang belum bisa digunakan pada semua tingkat pendidikan. Pada pendidikan tingkat lanjut, teori ini susah untuk diterapkan. Selanjutnya, soal yang keempat, yaitu apa perbedaan teori belajar konstruktivistik dengan teori humanistik. Teori belajar konstruktivistik menekankan pada usaha mengembangkan manusia dan masyarakat yang memiliki kepekaan mandiri, bertanggung jawab, dapat mendidik dirinya sendiri sepanjang hayat, serta mampu berkolaborasi dalam memecahkan masalah. Sedangkan teori humanistik menitik beratkan tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika siswa telah memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Atau dalam kalimat lain, siswa sudah mampu mencapai aktualisasi diri secara optimal. Aplikasi teori ini dalam kegiatan pembelajaran cenderung mengajak siswa untuk berpikir induktif. Teori ini juga amat mementingkan faktor pengalaman dan keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar. Lanjut ke pertanyaan terakhir ya, pertanyaan kelima, yaitu strategi belajar seperti apa yang Anda gunakan di kelas untuk memunculkan minat belajar siswa khususnya dalam mata pelajaran IPS. Strategi yang saya pakai yaitu strategi scientific learning atau pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan
yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikannya. Tujuan pendekatan saintifik dalam pembelajaran antara lain untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, membentuk kemampuan dalam menyelesaikan masalah secara sistematik, menciptakan kondisi pembelajaran supaya peserta didik merasa bahwa belajar merupakan suatu kebutuhan, melatih peserta didik dalam mengemukakan ide-ide, meningkatkan hasil belajar peserta didik, dan mengembangkan karakter peserta didik. Proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik diarahkan agar peserta didik mampu merumuskan masalah, yaitu dengan banyak bertanya, bukan hanya menyelesaikan masalah dengan menjawab saja. Demikian jawaban ulangan tengah semester dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.